Praktikum pembuktian fotosintesis menghasilkan glukosa dalam bentuk amilum melalui uji Sachs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Wulaningsih dengan NIM 140142216 dengan nomor presensi 15 dari Rombel D. Di sini saya akan melakukan praktikum pembuktian bahwa fotosintesis menghasilkan glukosa dalam bentuk amilum melalui uji Sachs. Simak videonya. Tujuan dari praktikum yaitu yang pertama untuk membuktikan bahwa fotosintesis memerlukan sinar matahari, lalu yang kedua membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan glukosa yang disimpan dalam bentuk amilum. Dasar teori. Fotosintesis adalah suatu konsep biokimia yang dilakukan tumbuhan untuk memproduksi energi terpakai atau nutrisi dengan memanfaatkan sinar matahari. Proses fotosintesis hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan yang mempunyai klorofil. Proses fotosintesis hanya akan terjadi jika ada cahaya dan melalui perantara pigmen hijau daun atau yang biasa disebut dengan klorofil yang terdapat dalam kloroplas. Pada tahun 1860, Sachs membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan glukosa yang disimpan dalam bentuk amilum. Dalam percobaannya tersebut, Sachs menggunakan daun segar yang sebagian dibungkus dengan kardus timah, kemudian daun tersebut direbus, dimasukkan ke dalam alkohol dan ditetesi iodium. Sachs menyimpulkan bahwa warna biru kehitaman pada daun yang tidak ditutupi kertas timah menandakan adanya amilum. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Dalam praktikum ini memerlukan alat, ada panci listrik, gelas kaca, penjepit, gunting, dan mangkuk. Lalu bahannya ada aluminium foil, daun hijau, alkohol 70%, tisu dan kapas, air, betadin atau iodin. Selanjutnya langkah kerja dari praktikum. Langkah yang pertama, bungkus daun dengan menggunakan aluminium foil. Diamkan atau tunggu selama 1-2 hari, dihitung dari hari pembungkusan daun. Setelah dibiarkan selama 1-2 hari, ambil daun yang sudah dibungkus. Lalu buka bungkus aluminium foil pada daun. Selanjutnya, olesi permukaan daun dengan menggunakan alkohol dan masukkan ke dalam plastik selama 15 menit. Selanjutnya, lakukan perebusan pada daun kurang lebih 15 menit untuk membunuh atau merusak sel-sel dari daun. Setelah 15 menit dan daun mulai layu, angkat daun dan tiriskan. Selanjutnya, masukkan daun ke dalam gelas kaca dan campurkan dengan alkohol. Hal ini bertujuan agar klorofil daun tidak menghalangi saat ditetesi dengan iodin. Kemudian kita rebus air lagi untuk memanaskan alkohol dan daun. Kenapa tidak dilakukan langsung terhadap api? Karena alkohol mudah terbakar. Lalu kita diamkan 10-15 menit sampai alkohol berubah warna. Setelah 15 menit kita angkat gelas kaca. Dapat dilihat perubahan warna dari alkohol atas larutnya klorofil dari daun. Setelah itu kita angkat daun dan letakkan di dalam mangkuk. Lalu kita tetesi daun dengan iodium atau lugol. Di sini saya menggunakan betadin.
Selanjutnya kita ratakan betadin pada daun agar semua bagian daun terkena betadin. Selanjutnya kita amati perubahan warnanya. Selanjutnya hasil pengamatan. Pada daun jenis pertama yang besar, pada saat sebelum direbus, daun yang terbuka berwarna hijau tua dan yang tertutup berwarna hijau agak pucat, lalu setelah direbus berwarna hijau kekuningan, lalu yang tertutup juga berwarna hijau kekuningan, lalu setelah direbus alkohol, daun yang terbuka berwarna kuning kecoklatan dan yang tertutup juga berwarna kuning kecoklatan, lalu setelah ditetesi betadin, warna daun yang terbuka berwarna coklat dan yang tertutup berwarna coklat. Lalu daun yang kedua yaitu daun yang kecil. Sebelum direbus, bagian daun yang terbuka berwarna hijau tua dan yang tertutup berwarna hijau pucat. Lalu setelah direbus, daun yang bagiannya tertutup dan terbuka sama-sama berwarna hijau kekuningan. Lalu pada saat setelah direbus dengan alkohol, daun yang tertutup dan terbuka juga berwarna yang sama yaitu kuning kecoklatan. Lalu setelah ditetesi betadin, daun yang tertutup dan yang terbuka juga berwarna yang sama yaitu kuning kecoklatan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan dari percobaan yang sudah saya lakukan, percobaan uji SATS tersebut gagal karena tidak terjadi perubahan warna antara warna daun yang ditutupi dan yang tidak ditutupi aluminium foil setelah dilakukan beberapa perlakuan atau tindakan seperti dalam langkah kerja. Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya kesalahan dalam praktikan serta daun yang tidak mendapatkan cukup sinar matahari dikarenakan suhu yang terus berubah selama proses penutupan daun. Hasil yang seharusnya didapatkan dalam percobaan adalah adanya perubahan warna antara daun yang ditutup dengan aluminium foil dan dengan daun yang tidak ditutup dengan aluminium foil. Apabila percobaan berhasil, maka daun yang ditutup aluminium foil akan berwarna hijau pucat kecoklatan setelah dilakukan beberapa perlakuan, dan pada bagian daun yang terbuka atau tidak ditutup dengan aluminium foil akan berwarna biru kehitaman setelah dilakukan beberapa perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa daun yang terbuka mengalami proses fotosintesis dan menghasilkan amilum yang diuji dengan ditetesi betadin. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Melalui percobaan uji SATS, dapat disimpulkan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum dan proses fotosintesis memerlukan sinar matahari. Dalam proses fotosintesis, sinar matahari berperan sangat penting. Jika kekurangan sinar matahari, maka proses fotosintesis tidak akan berlangsung secara maksimal. Hal ini terbukti dengan bagian daun yang ditutup dengan aluminium foil dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung, berwarna pucat dan tidak menghasilkan amilum karena tidak berlangsungnya fotosintesis. Sedangkan bagian daun yang terpapar sinar matahari secara langsung menghasilkan amilum dan terjadi proses fotosintesis. Lalu terdapat dokumentasi daun sebelum dilakukan perlakuan dan daun sesudah dilakukan perlakuan. Namun dalam dokumentasi tersebut percobaan gagal karena tidak terdapat perbedaan warna antara daun yang ditutup dengan aluminium foil dan yang tidak. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.